warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsih dalam bidang studi biologi. Nah, pada pertemuan minggu kali ini materi kita mengenai tentang struktur sel dan fungsinya. Nah, apa-apa saja yang termasuk struktur sel dan fungsinya? Langsung saja ke pembahasan. Nah, struktur sel itu terdiri dari beberapa bagian, dan bagian-bagian sel inilah yang dinamakan dengan struktur sel. Nah, ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi sel itu disebut dengan sitologi. Makhluk hidup dibagi menjadi dua jenis berdasarkan jumlah sel yang mereka miliki, yakni uniseluler dan multiseluler. Nah, makhluk hidup uniseluler merupakan makhluk hidup bersel satu, contohnya seperti bakteri, Archaebacteria, kemudian Khamir dan Amoeba. Nah, sedangkan organisme multiseluler merupakan makhluk hidup bersel banyak, contohnya seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Struktur sel dibagi menjadi dua jenis, yakni sel prokariotik dan sel eukariotik. Perbedaan paling umum pada ciri kedua dari sel ini adalah sel prokariotik tidak memiliki membran inti sel, sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti sel. Nah, secara umum struktur sel terdiri dari tiga bagian, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Sel juga memiliki komponen padat di dalam sitoplasma yang disebut dengan organel sel. Nah, organel-organel ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama membran sel. Membran sel ini merupakan selaput tipis terluar sel. Membran ini juga sering disebut dengan plasmalemma. Nah, kemudian berfungsi sebagai mengatur hubungan antara komponen dalam dengan komponen luar sel-sel lainnya. Nah, membran ini terdiri dari lemak, protein, juga karbohidrat. Nah, kemudian sitoplasma. Sitoplasma atau disebut juga dengan cairan sel merupakan bagian dari komponen utama sel selain nukleus. Nah, ia berfungsi sebagai pelarut serta tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel. Cairan sel ini memiliki sifat koloid yang mana berbentuk cairan campuran yang terbentuk dari dua zat homogen. Dalam sitoplasma terdapat sitoskeleton, vesikula, serta sitosol. Nah, kemudian inti sel. Inti sel atau disebut juga dengan nukleus merupakan bagian sel terpenting di dalam sel. Ia berperan dalam mengatur aktivitas sel itu sendiri. Nah, nukleus itu biasanya berbentuk lonjong atau bulat. Nah, di dalam inti sel juga terdapat sebuah inti lagi yang dinamakan dengan nukleolus. Nah, yang berikutnya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu merupakan suatu organel sel yang berada di sitoplasma yang membentuk seperti kantong pipi dan meluas. Nah, retikulum endoplasma tersusun dari gelembung membran atau siterna dan tubular. Nah, retikulum endoplasma juga dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu pipa atau tubulus, lamela atau sisterna, dan vesikula. Sedangkan berdasarkan strukturnya, retikulum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai penyaluran bahan-bahan yang dibutuhkan organel sel, berperan sebagai metabolisme, detoksifikasi, dan pemindahan pelipeptida metabolis. Nah, ciri retikulum endoplasma kasar adalah ia memiliki struktur berbentuk lamela atau sisterna, berposisi dekat dengan sel, memiliki ribosom, dan berfungsi sebagai sintesis protein. Contoh selnya adalah seperti sel goblet dan sel epitel usus. Nah, kemudian ciri retikulum endoplasma halus adalah berstruktur seperti tubulus. Nah, posisinya juga cenderung jauh dari inti sel, tidak adanya ribosom, dan berfungsi sebagai sintesis lipid, regulasi, dan detoksifikasi. Contoh selnya seperti sel otot dan sel lemak. Nah, kemudian badan Golgi. Badan Golgi itu merupakan tumpukan-tumpukan yang bermembran seperti kantong pipi. Pada sel tumbuhan, badan Golgi disebut juga dengan diktiosom. Nah, pada sel eukariotik, badan Golgi memiliki banyak fungsi, di antaranya pelepasan membran baru untuk membran plasma, kemudian pemprosesan protein yang disintesis oleh ribosom pada retikulum endoplasma kasar, kemudian membentuk dinding sel, dan pengemasan bahan-bahan sekretori yang dikeluarkan dari sel. Nah, kemudian ribosom. Ribosom itu merupakan organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Struktur dan ciri-ciri ribosom yakni tidak memiliki membran sel, kemudian terdiri dari protein dan RNA ribosom. Nah, kemudian badan mikro. Badan mikro itu merupakan organel sel yang berbentuk ovoid atau spheris, yang mengandung enzim plapin dan katelase. Terdapat dua jenis pada badan mikro, yakni glioksisom dan peroksisom. Nah, peroksisom itu berperan sebagai aktivitas peroksidatif
yaitu yang berkaitan dengan senyawa perantara dalam reaksi, yaitu hidrogen peroksida. Nah, sedangkan glioksisom merupakan organel sel tumbuhan yang mengandung enzim untuk seluruh siklus glikolat, yang memiliki fungsi pada gliksisom atau juga mitokondria. Nah, kemudian sitoskeleton. Sitoskeleton bisa disebut juga dengan kerangka sel yang memiliki ciri seperti anyaman-anyaman filamen halus. Ia berfungsi sebagai mekanisme gerakan di dalam sel seperti perpindahan organel sel ke tempat yang lain. Sitoskeleton itu sendiri memiliki 3 macam, yakni filamen intermedia, mikrofilamen, dan mikrotubulus. Nah, kemudian lisosom. Lisosom itu merupakan organel sel yang berbentuk bulat dan mengandung enzim hidralase asam. Nah, lisosom diselubungi membran pembatas yang membuatnya terlihat mirip kantong bulat. Nah, fungsi lisosom sendiri yakni mencerna zat-zat asing yang masuk ke dalam sel atau organel rusak. Lisosom juga berfungsi sebagai penyimpan enzim pencernaan seluler. Nah, yang berikutnya adalah mitokondria. Mitokondria itu merupakan organel sel yang melapisi membran rangkap dan berbentuk bulat tapi panjang. Nah, bagian dalam mitokondria berupa cairan yang disebut dengan matriks mitokondria yang mengandung DNA, enzim sitokrom, kemudian protein dan juga RNA. Nah, mitokondria itu berperan sebagai respirasi sel. Nah, kemudian plastida. Plastida itu hanya terdapat pada sel tumbuhan. Maka dari itu ia mengandung pigmen hijau atau klorofil. Nah, plastida itu merupakan organel sel yang memiliki membran rangkap atau organel endomembran dengan bentuk dan fungsi macam-macam. Nah, terdapat 3 macam plastida yang umum dikenal, yaitu kloroplas yang berfungsi menyerap gelombang cahaya saat sintesis, kemudian leukoplas yang berfungsi menyimpan cadangan makanan, dan kromoplas yang biasanya organel sel yang terdapat pada bunga. Nah, kemudian vakuola. Vakuola itu merupakan ruangan dalam sel yang mengandung cairan vakuola. Pada sel tumbuhan, ketika tumbuhan semakin tua, maka ukuran vakuola semakin besar. Nah, di dalam vakuola terdiri dari cadangan makanan dan pigmen. Vakuola mengandung zat garam organik, enzim, kemudian glikosida, dan butir-butir pati atau amino. Nah, vakuola sendiri berfungsi sebagai tempat penampungan zat sisa, mencerna makanan, serta mengatur keseimbangan sel. Nah, kemudian sentrosom dan sentriol. Organel sel ini terdapat pada hewan. Sentrosom atau sentriol terdiri dari tabung panjang yang tersusun mirip bintang. Akibatnya sentrosom terlihat seperti berbentuk seperti bintang memanjang. Nah, sentrosom sendiri berfungsi menggerakkan kromosom saat pembelahan sel. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang materi struktur sel dan fungsinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.